Assalamualaikum Pak Burhadi, saya akan menjelaskan konsep perjamangan if then else dan if then if. Yang pertama, kita bedah pada button 2 atau tombol if then else. Di sini kita mendeklarasikan variabel nilai variable yang mengambil input dari text box 1 serta variabel nilai huruf bertipe string. Jika nilai memenuhi batas kondisi tertentu, variabel nilai huruf akan diisi teks bagus. Jika tidak memenuhi, maka otomatis masuk ke blok else dan diisi teks jelek. Hasilnya ditampilkan melalui komponen LBL nilai teks dan juga muncul sebagai pesan pop-up menggunakan message box show. Penjelasan bagian 2 tombol if then else if. Jika kita lihat button 1 atau tombol if then else if untuk kondisi yang lebih banyak, kodenya memeriksa variabel nilai secara bertahap dari atas ke bawah. Jika nilai kurang dari atau sama dengan 0, maka mendapat E. Jika nilai di antara 50 sampai 60, maka mendapat nilai D. Di antara 60 sampai 78 mendapat C, di antara 70 sampai 88 mendapat B, dan di antara 80 sampai 98 mendapat A. Jika nilai lebih dari yang di keterangan tersebut, maka akan mendapat nilai A+. Penutup itulah cara kerja perjabangan if di VBNet. Select case kasus konversi bulan, kodenya membaca teks dari tab bulan teks sebagai acuan utama perbandingan. Menggunakan perintah select case, program akan mencocokkan input. Jika input ter-1, maka data bulan teks berubah menjadi Februari. Januari pada case awal, lalu jika 2 menjadi Februari, jika 3 menjadi Maret, dan seterusnya hingga 12 menjadi Desember. Struktur ini jauh lebih mudah dibaca dibanding menulis else if berulang kali. Kita lanjut lagi ke konsep pemrograman berulang atau looping. Kita akan membedah 3 jenis perulangan, for next, do while, dan do until. Pertama kita akan bedah bagian for next. Perintah for i sama dengan 1 atau 10, artinya kita sudah tahu pasti bahwa perulangan akan berjalan tepat sebanyak 10 kali. Setiap putaran teks for next ditambah nilai i akan dimasukkan ke dalam list box. Penjelasan bagian 2 atau do while. Do while kita mulai dengan nilai awal variabel i sama dengan 0. Struktur do while i kurang dari sama dengan 10 artinya dilakukan perulangan selama nilai i kurang dari atau sama dengan 10. Di dalam blok perulangan, nilai i akan ditambah 3 di setiap putaran, atau i sama dengan i ditambah 3. Jadi perulangan akan berhenti otomatis begitu nilai i menepati angka 10. Penjelasan bagian 3, do until. Do until nilai awal i diatur dari 0. Berbeda dengan while, perintah do until i lebih dari 10. Artinya lakukan perulangan sampai nilai i lebih besar dari 10. Karena di dalam perulangan nilainya ditambah 1 terus menerus, atau i sama dengan i tambah 1, maka perulangan ini akan terus berjalan dan baru berhenti tepat saat i bernilai 11. Kesimpulannya, for next dipakai saat jumlah perulangan sudah pasti. Do while berjalan selama kondisi benar. Dan do until berjalan sampai kondisinya menjadi benar. Sekian dari penjelasan saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.